Telat bayar di aplikasi Shopee, baik Shopee PayLater ataupun Shopee Pinjam atau S-Pinjam, apakah bisa kita tetap pinjam di aplikasi lain? Oke, mungkin ini buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Shopee, terus kemudian ada keperluan lain dan pengen minjam di aplikasi pinjol lain, apakah masih bisa ya? Jadi gini, ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi kayak semacam Shopee gini, ini kan semacam aplikasi legal ya, dan pastinya mereka punya akses untuk lapor ke Slik OJK dan pastinya sudah kerjasama juga dan memang beneran udah ada yang masuk ke Slik OJK ketika gagal bayar atau telat bayar. Kalau misalnya teman-teman bertanya apakah bisa pinjam di tempat lain, jawabannya tergantung. Apakah data keterlambatan kalian ini sudah sinkron otomatis dan sudah dilaporkan ke Slik OJK, atau memang masih dalam masa tunggu untuk dilaporkan ke Slik OJK. Dan masa tunggu ini juga kita nggak pernah tahu ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Ini semua tergantung si pinjolnya, si Shopee-nya. Nah, ketika data kalian ini belum masuk ke Slik OJK, tentu saja masih ada peluang ketika minjam di pinjol lain itu diterima. Nah, cuman masalahnya adalah kita nggak pernah tahu apakah pinjol yang kalian pinjam tadi itu berafiliasi datanya dengan Shopee PayLater tadi. Kalaupun iya, udah pasti nama kalian akan di blacklist. Ya, atau mungkin mereka ada komunitas sendiri yang menyimpan data-data nasabah yang gagal bayar secara real time. Nah, itu kan harusnya memang di tahun 2024 ini sudah jalan ya. Cuman realitanya kita nggak tahu. Itu dicanangkan oleh Kominfo dan OJK sih sebenarnya. Intinya sih, kalau misalnya ada yang gagal bayar, apakah kita bisa pinjam lagi dan di-approve atau tidak, itu semua tergantung dari data-data keuangan kita. Baik dari Slik OJK itu yang udah pasti paling kelihatan banget. Dan satu lagi mungkin dari data mungkin AFPI atau apapun itu. Atau lembaga-lembaga lain yang mungkin mereka ada kayak kerjasama dan mungkin salah satu third party dari pihak tim analisa untuk approval atau ACC dari pinjaman-pinjaman teman-teman sekalian. Karena kalau dilihat dari profil doang, kayaknya zaman sekarang sih udah nggak kayak gitu doang ya. Tapi kan kadang ada pinjol-pinjol yang memang agak bandel ya dalam tanda kutip. Udah tahu orang ini punya resiko tidak membayar dan masih bermasalah dan masih ada tanggungan di pinjol lain. Terkadang pinjol ini tetap masih mencairkan, itu ada kok beberapa ya. Cuman nggak bisa kita sebut juga, dan untuk hal ini ya teman-teman daripada tergantung sih tujuan kalian buat apa. Daripada teman-teman meminjam pinjaman buat bayar Shopee kalian, gali lubang tutup lubang maksudnya. Lebih baik teman-teman galbe aja dulu. Tahan aja dulu uangnya. Nggak usah dibayar aja dulu. Kalau memang ya pertama teman-teman nggak ada uang. Yang kedua, teman-teman akan membayarnya dengan cara gali lubang tutup lubang atau mencari dana talangan untuk membayar Shopee ini. Nah, itu tidak atau sangat-sangat tidak disarankan ya. Jadi kayaknya hampir 80% kemungkinan akan ditolak. Cuman itu kembali lagi tergantung performa atau reputasi kredit kalian sebelum-sebelumnya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.